Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Awesome kids, yes I am, yes I am, yes. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes. Yuk, sebelum kita mau mulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mengulurkan tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan telah menjagai dan melindungi kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami berkarya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk princess kita menyanyi satu lagu, Yesus Pokok. Tinggal di dalamnya,
belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, selanjutnya kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Prince and Princess, gereja kita mengimani bahwa tahun ini adalah tahun keberuntungan atau the year of gain. Karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana cara hidup kita selalu dalam Tuhan, yaitu hidup yang kudus. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab tadi? Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat kepada Tuhan Yesus. Dengan cara kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Ketaatan kepada Tuhan dimulai dari ketaatan kita kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak berbantah-bantahan dengan orang tua kita, namun kita senantiasa mendengarkan nasihat yang orang tua berikan kepada kita. Contohnya, ketika orang tua kita meminta tolong untuk mengerjakan sesuatu, namun kita dengan penuh banyak alasan, nggak mau, nanti aja. Nah, itu salah satu contoh ketidaktaatan. Oleh karena itu, kita mau belajar untuk dengar-dengaran. Ketika orang tua kita menyuruh kita, meminta bantuan kepada kita harus mengerjakannya dengan taat dan juga dengan senang hati. Selanjutnya kita harus taat kepada guru kita, yaitu ketika guru kita meminta kita mengerjakan tugas-tugas, maka kita harus menyelesaikannya tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Dengan menjadi anak yang taat, maka akan membuat hidup kita tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab tadi, yaitu kita harus bisa mengendalikan diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan menuruti keinginan untuk berbuat dosa. Kita harus bisa mengendalikan diri kita agar kita tetap menuruti keinginan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita marah dengan teman kita karena perbuatannya yang tidak kita suka, maka jangan menuruti emosi marah kita, karena bisa-bisa mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik dan jahat dan yang akan kita sesali kemudian. Oleh karena itu, kita harus tenangkan diri kita terlebih dahulu. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Setelah diri kita telah tenang, lalu kita bisa menegur orang tersebut dengan penuh kasih, agar supaya dia bisa berubah dari perbuatannya yang tidak kita suka. Dengan demikian, kita juga tidak menyimpan dendam terhadap teman kita. Dengan mengendalikan diri untuk tidak menuruti dosa, maka akan membuat hidup kita kudus dan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Oke, Prince and Princess, itu tadi pembelajaran kita di minggu ini, yaitu kita harus selalu hidup kudus bagi Tuhan. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan agar supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan.
dengan cara kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kami. Dan juga kami mau mengendalikan diri kami agar supaya kami tidak terbawa emosi kami. Oleh karena itu Tuhan pimpin kami biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa melepaskan berkat buat orang tua kami. Diberkatilah setiap usaha mata pencarian mereka, dibuat tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.